Banten menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pada tanggal 27 Mei 2021, Kejaksaan Tinggi Banten berhasil menahan tersangka kasus korupsi masker pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Tidak tanggung-tanggung, negara mengalami kerugian sebesar 1,68 miliar rupiah dari nilai proyek sebesar 3,3 miliar rupiah. Melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap 3 orang tersangka. Tim penyidik menyimpulkan adanya dugaan kerugian keuangan negara sebesar 1,680 miliar rupiah dari nilai proyek atau nilai kegiatan sebanyak 3,3 miliar. Ya, pemerintah Provinsi Banten kembali mendapatkan gelar WTP 5 kali berturut-turut dalam kinerjanya. Namun hal tersebut dirasa bertolak belakang dengan apa yang kita lihat belakangan ini. Setelah digegerkan oleh kasus dana hibah Ponpes, kali ini pemerintah Provinsi Banten kembali digegerkan dengan kasus korupsi masker yang dilakukan oknum Dinas Kesehatan. Selamat datang di daerah wisata korupsi. Saya Lesi Isbala, inilah Beranda Sultan. Masa lalu Banten adalah masa lalu yang kelam, di mana korupsi turut menjadi bagian dari nafas birokrasi di Banten. Ya, terus pandangan Bapak terkait hubungan kasus dana hibah dan juga masker. Nah, ini nih kalau analisis Bapak, apakah akan berlanjut ke kasus yang lain gitu? Saya menduga ya, karena kondisi Pemprov saat ini seperti sekawanan gerombolan yang mengejar urusannya masing-masing tanpa kepemimpinan yang solid. Gitu. Padahal faktor yang mesti dijaga dari sebuah soliditas dan kinerja yang baik dari Pemprov adalah strong leadership dan kemampuan koordinasi yang efektif dan produktif gitu, juga konstruktif. Nah, kelemahan birokrasi ini begitu fatal. Jadi kalau kita sekarang mendengar masker yang dikorupsi, bisa jadi item lain dalam semua penanganan upaya pencegahan COVID itu akan muncul. Gitu. Masker kan hanya salah satu. Bagaimana dengan hand sanitizer? Vaksin contohnya nanti. Bagaimana dengan item-item lain dalam penanganan COVID seperti bansos mungkin dan lain sebagainya. Ya, itu akan kita periksa untuk dilakukan klarifikasi itu besok pagi ya jam 8 gitu ya. Nah, tujuannya adalah kita ingin memastikan bahwa betul enggak proses mundurnya itu mereka betul-betul lakukan secara pribadi gitu ya. Jadi kalau berdasarkan prosedurnya, persoalan mundur dari jabatan itu diatur, diperbolehkan ya dalam aturan kepegawaian gitu. Tapi prosedurnya bahwa mundurnya itu harus secara pribadi, jadi sendiri-sendiri begitu ya. Yang benar begitu, jadi tidak secara kolektif dalam satu surat, harus secara pribadi, karena itu kan keputusan pribadi, termasuk alasan-alasan pertimbangan mereka mundur segala macam itu kan pribadi. Jadi keputusan mundur itu adalah sesuatu yang pribadi. Secara serentak, 20 pegawai Dinas Kesehatan mundur dari jabatannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi saya, mengapa dan siapa yang menekan mereka? Kemudian terkait kasus masker yang masih anget-angetnya gitu Pak, kemudian salah satu dinas kesehatan juga yang lagi ramai 20 pegawai yang resign ya secara kolektif. Pandangan Bapak itu bagaimana? Apakah itu wajar atau justru ada sesuatu dari 20 pegawai itu? Menarik ya. Artinya dari periodisasi kepemimpinan
ke pemerintahan daerah di Banten baru kali ini. Begitu dahsyat. Ya, jomplangnya citra dengan realitas gitu. Itu pertama. Artinya pengunduran ini kan mesti dibaca satu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa pengunduran diri ini menjadi cermin adanya feodalistik yang kuat dalam kepemimpinan birokrasi di Banten gitu. Kemudian yang kedua, pengunduran diri ini nggak boleh menjadi sebuah pengalihan fokus penanganan korupsi. Dia tidak boleh menjadi flying victim gitu. Dia tidak boleh menjadi sebuah tanda petik tekanan pada Kejati, gara-gara penetapan tersangka Kejati kemudian terjadi kelemahan fungsi birokrasi, itu juga nggak boleh terjadi. Semua akan dinonjobkan. Pemahaman saya ketika dia mengundurkan diri, berarti dia siap diberhentikan dan siap untuk tidak punya pekerjaan. Padahal saya sebagai gubernur itu, selama saya gubernur itu yang kita saya naikin ASN standarisasi, samping juga ada honor-honor dan sebagainya. Kurang apa sebagai gubernur? Jadi menurut saya mereka nggak bisa ditoleransi. Sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini, Pak? Apa yang dilakukan? Udah nggak bisa. Apa yang mereka mau lakukan? Mereka sudah panik, sudah ribet dengan dirinya sendiri. Mereka sudah pusing bagaimana membersihkan dirinya dari semua kasus. Gitu Tapi kan setidaknya ada jenjang sebelum nanti kontestasi pemilu mendatang gitu. Sekiranya mungkin ada yang bisa diperbaiki gitu loh dari pemerintahan periode ini gitu di waktu. Paling yang bisa dilakukan adalah minta maaf pada masyarakat. Karena seandainya pun ada yang dihukum gitu kan. Kita udah pesimis, pasti level menengah ke bawah kok. Artinya fakta hukum di lapangan, ada orang lapangan yang menyunat pada kasus dana ponpes gitu. Ada korupsi masker yang katanya ini menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Loh, kok kenapa jadi seakan-akan ada pelemparan gitu. Nah, pemimpin ini kan pengecut, nggak amanah gitu. Kalau ada citra bagus, ada pujian, mereka di depan gitu. Tapi kemudian jika ada masalah, cepat-cepat lempar tangan. Padahal mereka harusnya menjadi bagian dari masalah itu dan bagian dari solusi itu. Iya, berani tanggung jawab harusnya seperti itu ya.